Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Aslinya Berbagi, channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat video promosi produk dengan cara mudah hanya bermodal internet saja. Oke ya, sudah penasaran? Jika penasaran, ikuti terus videonya. Oke ya, kita mulai untuk melakukan editing video. Nah, untuk video kali ini saya tidak menggunakan software editing video apapun ya. Saya hanya menggunakan koneksi internet, kemudian menggunakan aplikasi website. Di sini alamatnya adalah canva.com. Ya, jadi di sini nanti bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan bahkan untuk Anda yang pemula sekalipun ya, tidak punya pengetahuan untuk editing video sekalipun itu bisa mempraktekkan apa yang saya jelaskan di video kali ini. Oke, jadi di sini nanti hanya cukup bisa menggunakan laptop, atau nanti menggunakan smartphone. Jadi kalau jika Anda tidak memiliki laptop ya, silakan masuk dulu ke alamat canva.com ya, kemudian ini saya akan contohkan contoh video promosi produknya dulu. Ini saya sudah membuatkan. Nah, nanti kita akan buat yang model seperti itu. Oke ya, kita lihat dulu ya video contoh promosi produknya. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh video promosi produknya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan dulu ya. Kira-kira bentuk videonya seperti apa? Ya, kita play. Oke ya, nah kira-kira videonya seperti itu. Jadi di sini saya buat yang paling mudah, yang paling simple, tapi nanti hasilnya sangat lumayan bagus ya. Jadi bisa membuat video promosi produk dengan gampang, dengan mudah, dan tanpa menggunakan software editing video apapun. Oke, nah jadi kita akan lanjut untuk bagaimana cara membuat video yang seperti ini. Oke, ya sekarang kita teknisnya bagaimana membuat video promosi produk menggunakan canva.com ya. Karena kenapa kok kita membutuhkan video untuk promosi ya? Karena mungkin sebagian besar dari kita juga punya produk atau mungkin juga jualan produk atau mungkin jualan produknya orang atau istilahnya dropship. Nah, akan lebih sangat kelihatan profesional kalau misalkan kita di sini menggunakan video ya, tidak hanya menggunakan foto-foto saja. Nah, akan lebih bagus kalau misalkan produk-produk kita videokan, karena orang lebih suka melihat secara audio visual dibandingkan hanya sekedar melihat foto-fotonya saja. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kepercayaan orang dengan membuat sebuah video promosi produk yang sangat powerful ya, meskipun dengan cara yang sangat mudah. Oke ya, jadi Anda tidak perlu menginstal software apapun ya, tidak perlu menggunakan software apapun, cukup Anda punya koneksi internet, kemudian silakan buka canva.com, kemudian silakan Anda membuat desain videonya sesuai dengan keinginan Anda, sesuaikan dengan produknya. Nah, sebagai contoh di sini saya membuatkan untuk video ini produknya adalah pizza ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah kita masuk ke canva.com. Jadi kalau kita sudah punya akun, silahkan nanti langsung buat desainnya. Tapi kalau misalkan kita belum, silahkan daftar dulu ya. Jika sobat berbagi bingung bagaimana cara mendaftar di Canva, silahkan nanti lihat tutorial di video-video saya yang banyak membahas tentang Canva ya. Jadi silahkan nanti dilihat di video-video saya tentang Canva. Oke. Ya, kita mulai untuk membuat desainnya di sini. Nah, kita pilih di sini adalah video. Ya, jadi silakan diklik tombol desain ini yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih video. Ya, kita klik saja. Oke, kita tunggu ya. Kita pilih video, kita tunggu seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah cara yang pertama. Bentuknya seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih video seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan cara ini ya, di paling atas di sini ada tulisan mau desain apa. Jadi kita bisa menggunakan di sini, ini pilihan pertama. Kemudian yang kedua kita pilih di sini adalah ini
ya, mau desain apa. Nah, kita mau mendesain sebuah video, ya, video untuk promosi produk kita. Nah, jadi kita akan pilih, ya, kita coba ya, pilih yang di sini. Saya pilih video. Nah, kemudian ketika kita pilih video, maka di sini ada informasi. Kita nanti diberi informasi mau membuat video dengan resolusi yang seperti apa. Apakah resolusi video ini ya 1920 kali 1080 pixel. Nah, ini kita bisa klik ini ya, tanda informasi ini ya, untuk mempelajari selengkapnya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, ini contohnya nanti. Nah, kita bisa lihat ya, jadi nanti videonya seperti ini ya, ukurannya 1920 kali 1080 pixel. Ya, kalau kita ingin membuat seperti ini, silahkan nanti langsung kita buat desain di sini. Bisa memilih template atau kita buat desain kosong. Oke, kemudian berikutnya adalah kita membuat video untuk kita upload ke Facebook. Nah, ukurannya sudah disediakan ya. Jadi sama Canva sudah disediakan. Kita tinggal menggunakan aja, tinggal kita pilih, klik. Atau kita bisa memilih ini ya, ini yang pesan ya. Kategorinya adalah pesan video seperti ini ya, sama ukurannya pixelnya 1920 kali 1080 pixel. Ya. Atau kita membuat di sini untuk video seluler. Ya, video seluler biasanya adalah potret. Ya, kita bisa membuat ukuran 1080 kali 1920. Ya, bedanya ini dalam bentuk potret. Ya, atau kita di sini bisa membuat video dalam bentuk kolase dengan ukuran 800 kali 800 pixel. Atau kita bisa membuat video untuk iklan YouTube. Kalau misalkan Sobat Berbagi sering membuat video untuk YouTube, maka di sini Sobat Berbagi pasti tahu ukurannya berapa. Nah, kita bisa menggunakan ukuran yang ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita bisa membuat di sini untuk iklan dalam feed ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa membuat, nah ini kita cari itu, nah, bentuknya potret. Ukurannya 1080 kali 1350 pixel. Nah, bentuk videonya nanti seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, nah ini contoh bentuk videonya ya. Ini contohnya bentuk videonya, banyak sekali ya bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa juga membuat iklan video di LinkedIn ya, jadi bentuknya seperti ini, atau kita di TikTok. Nah, jadi sebenarnya kalau Sobat Berbagi suka bermain TikTok di sini untuk membuat video, nggak usah capek-capek ya kita menggunakan software editing video. Kita juga bisa menggunakan Canva. Ya, menarik ya, menyenangkan. Kemudian kita juga bisa membuat pin video di Pinterest ya dengan ukuran 1000 kali 1500 pixel. Nah, ini adalah beberapa informasi ukuran atau resolusi video yang bisa kita buat. Atau kita juga bisa menggunakan ukuran khusus. Ya, kita bisa mengaturnya sendiri. Ukurannya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa untuk videonya ya. Jadi berapa pixel itu kita bisa mengatur sendiri di sini. Nah, untuk kali ini saya mencontohkan di sini karena nanti videonya kita gunakan untuk YouTube ya. Jadi saya beriklan produknya nanti bisa di YouTube, maka saya pilih di sini untuk iklan video di YouTube. Oke ya, silakan diklik. Oke ya, sekarang sudah muncul di sini layoutnya. Ya, kita bisa mengatur, kita bisa mengisi layout tersebut. Oke ya, sekarang kita lanjut dengan memilih template terlebih dahulu di sini. Ya, silakan di sini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Ya, bisa kita gunakan. Karena di sini contohnya saya akan membuat video produk untuk makanan, maka kita bisa mengetikkan di sini dengan kata food, misalkan seperti itu. Kalau misalkan Sobat Berbagi pengen membuat misalkan fashion ya atau pakaian, mungkin di sini kata kuncinya adalah fashion, misalkan seperti itu ya. Jadi nanti di sini template-nya akan akan dimunculkan sesuai dengan apa yang kita cari ya. Atau mungkin Sobat Berbagi pengen milih-milih dulu ya, pengen cari kira-kira yang cocok yang mana. Nah, di sini juga banyak ya infonya ya. Jadi di sini juga banyak infonya. Nah, cuma di sini ada tanda ya, di sini ada yang template gratis, ada juga template-nya yang pro. Nah, tandanya kalau pro di sini ada tulisan ya di pojok kanan bawah, di sini ada tulisan pro. Nah, kalau pro di sini maka Sobat Berbagi tidak bisa menggunakan ketika di sini akunnya masih akun yang free atau akun yang gratis. Maka saran saya silakan berpindah ke yang pro, silakan langganan ke yang pro jika ingin menggunakan tampilan-tampilan template yang pro ya. Jadi yang tampilannya lebih bagus seperti ini ya. Memang ketika kita beralih ke yang pro, maka di sini Canva akan memberikan
support yang sangat luar biasa ya, hampir semuanya ya bisa kita gunakan ya. Jadi yang tadinya tidak bisa kita pakai karena di sini kita sudah langganan yang pro, maka kita bisa menggunakannya. Ya, itu semua kembali kepada sobat berbagi, mau tetap yang free atau yang pro ya. Tapi sebenarnya yang free pun ya, yang gratis pun di sini juga lumayan bagus ya. Jadi kita bisa memilih ya, banyak pilihan di situ yang bisa kita gunakan dan itu gratis ya. Kita tidak membayar sepeser pun ya. Kembali lagi ke sobat berbagi, mau beralih ke yang pro atau tetap menggunakan yang free. Oke. Kita ketikkan dengan kata kunci food ya, kita coba cari kata kunci food. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul seperti ini ya. Jadi ini adalah template-template yang bisa kita gunakan ya, template-template yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan pilihan untuk makanan. Nah, ini food ya. Jadi benar seperti ini. Ya, jadi ini template-nya yang food. Nah, oke, ya ini beberapa template-nya tentang food ya. Oke ya, kita sudah ketemu di sini. Ini template-nya yang kita gunakan ya. Jadi saya gunakan template yang seperti ini. Oke ya, nah ini kita gunakan, kita ambil ke sini, kita masukkan ke media kita ya. Kita tinggal drag drop, kita letakkan di sini. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini bentuknya. Oke, kemudian di sini kita akan membuat yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba cari ya untuk tampilan yang ini. Ya, kita coba cari di pizza, kita coba cari ya. Jadi kalau nanti misalkan tidak ketemu, kita bisa mendesain sendiri ya. Jadi untuk logonya seperti ini kita bisa mendesain sendiri. Oke, kita coba cari. Coba cari pizza. Nah, ini ya, ini udah ketemu. Nah, caranya gampang. Jadi bagaimana caranya kita merubah ya, yang tadinya bentuknya seperti ini, kemudian kita mengambil yang tampilannya seperti ini. Oke, kita coba cari tadi ya. Nah, ini pizza udah ketemu seperti ini. Sementara kita masukkan dulu ke sini ya. Ini kita ambil caranya, kita masukkan, kita tambahkan di sini ke halaman baru. Ya, kita tambahkan dulu ke halaman baru. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, jadi akan muncul seperti ini. Ini yang milik kita tadi. Kemudian di sini ini adalah halaman baru yang nantinya bisa kita ambil beberapa bagian. Nanti kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, gampang sekali, tinggal kita klik aja di sini. Ini kita klik ya, kita klik seperti ini. Kemudian silakan kita salin, klik salin ya, atau Ctrl C, copy ya. Kemudian kita letakkan di sini. Klik kanan, kemudian kita tempel. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, oke ya, jadi akan muncul seperti ini. Nah, ini gampang. Oke, sekarang yang ini saya hapus ya. Saya tidak menggunakan yang ini saya hapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada video ya. Kalau kita punya videonya silahkan ya. Jadi nanti silahkan cari videonya tentang pizza ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini akan saya hapus. Saya ganti dengan fotonya pizza. Ya, ini saya hapus. Caranya tinggal kita pilih bagian ini, kemudian kita del. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kosong ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa memberi ya, gambar yang sudah ada di sini. Ya, kita bisa mencari gambar-gambar pizza yang ada di sini ya, yang ada di Canva ini ya, banyak sekali gambar pizza di sini. Atau kita bisa mengunggahnya sendiri, kita upload sendiri dari gambar yang kita sudah punya. Caranya gimana? Kita masuk ke menu unggahan di sini, kemudian kita unggah media. Nah, ya, kita unggah media di sini. Cari ya di mana kita menyimpan gambar itu atau video ya atau audio nanti ya, tinggal kita klik, maka nanti dia akan mengunggahnya sendiri atau dia akan mengirim ke sini. Nah, ini contohnya di sini saya sudah mengunggah di sini gambar pizza yang seperti ini ya. Jadi nanti terserah sobat bagi mau menggunakan gambar yang sudah ada di Canva atau kita mengunggahnya sendiri. Oke ya. Nah, karena di sini saya pengen di sini sama dengan ini ya, gambarnya seperti ini, maka saya mengunggahnya, ini gambarnya di sini sudah disiapkan. Oke, saya masuk lagi ke sini. Kemudian ini kita tarik, kita letakkan di area sini. Nah, jangan seperti ini ya, ini nggak pas ya. Kita tarik, kita letakkan di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tentunya dia akan menyesuaikan dengan ukurannya di sini. Nah, kalau misalkan kurang, kita perbesar. Besar.
kita tinggal atur seberapa ukurannya. Jadi kalau misalkan nanti di sini kurang, kita tinggal atur aja ya ukurannya seberapa. Nah, ya, ini adalah kira-kira seperti itu. Oke ya, nah ini. Nah, oke ya. Ini ya, tinggal saya klik 2 kali di sini sama. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini nggak pas. Nah, kita tinggal masukkan aja ke sini. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal kita masukkan. Kemudian kita tinggal atur secara ukuran di sini. Nah, ini kita atur ya ukurannya. Nah, kita paskan. Oke, segini ya. Kalau sudah kita letakkan mouse-nya di area di luar di sini, kita klik sekali. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi dia sudah memenuhi bidang di sini. Kalau misalkan kita ternyata ini kok merasa ini kurang, tinggal diatur ini. Dipilih lagi, tinggal kita besarkan. Kalau misalkan ternyata ukuran seperti ini kurang. Oke, itu caranya. Jadi kita menggunakan foto kita sendiri di sini. Ya, oke. Ya, mudah ya, gampang ya. Oke ya, kalau sudah muncul seperti ini, sudah tampilannya bagus seperti ini ya. Sekarang kita tinggal mengatur ini ya. Kita atur, kita letakkan, kita agak besarkan seperti ini. Kemudian kita tinggal drag ya, tinggal drag, drop. Kemudian kita bisa memindahnya jika nanti ternyata kurang besar dan seterusnya. Nah, kemudian di sini akan saya ganti. Misalkan saya mau ambil logonya di sini tidak Mama Alesia ya, tapi Mama misalkan. Saya tinggal klik 2 kali di sini, maka tinggal kita ganti. Ya, Mama seperti ini, misalkan ya, Mama Pizza seperti ini. Nah, untuk mengatur ukuran tulisannya biar besar, kita pilih dulu tulisannya seperti ini. Kemudian kita pilih di sini untuk pengaturan ukuran font. Tinggal kita besarkan. Ya, tinggal klik tanda plus di sini, kita besarkan atau kita langsung isi di sini ukurannya berapa yang kita inginkan. Nah, ini ya. Jadi ini saya besarkan. Nah, untuk mengecilkan tinggal klik di tanda yang minus di sini. Pizza sama saya besarkan. Ya, ukurannya saya besarkan. Nah, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang ini tidak saya pakai ya. Ini tidak saya pakai. Saya tinggal hapus saja, tinggal dipilih kemudian. Nah, sekarang kita akan membuat tulisan seperti ini. Kita akan membuat tulisan seperti ini. Nah, ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan ya, jadi ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan di sini. Kita pilih teks ya, kita cari di menu di sini, kita pilih teks. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih. Ini banyak sekali pilihan teks ya, bentuknya yang macam-macam ya, kita bisa pilih. Oke, yang tanda pro seperti ini kita tentunya nggak bisa pakai karena kita di sini masih yang free ya, jadi nggak apa-apa, kita cari aja yang free. Oke, silakan cari di bawah mungkin ya. Nah, ini kita cari. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita cari terus. Ini banyak sekali pilihannya ya, sampai ke bawah ini banyak pilihannya. Nah, kita terus cari nah, ke bawah. Oke, nah ini ya, saya coba menggunakan yang di sini. Nah, ini yang saya gunakan. Caranya gampang, tinggal drag kemudian kita drag ke sini. Nah, oke ya, jadi kita tunggu. Oke, nah ini ya, sudah muncul ya. Nah, ini tadi punya kebetulan. Nah, apa? Kita hapus saja salah satu. Nah, ini yang kita pakai ya. Jadi kita kecilkan. Nah, ini ya, kita kecilkan. Kemudian sekarang tulisannya kita ganti. Ya, Special Pizza Store. Nah, saya tambahkan di sini tulisan. Tinggal diklik aja. Kemudian kita ganti dengan tulisan spesial. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ganti dengan tulisan Pizza Store. Ya, tulisan terlalu besar, tinggal kita blok, kemudian kita kecilkan. Nah, kita tunggu ya, kita kecilkan di sini. Nah, ini ya, jadi kita klik tanda minus di ukuran font di sini. Nah, coba cek dulu. Nanti kalau misalkan kurang, kita besarkan lagi. Kira-kira segini ya. Kemudian di sini kita ganti dengan tulisan buy one get one free. Nah, oke, kita ganti one get one free. Nah, jadi nanti sesuaikan ya. Jadi di sini teksnya silakan sobat berbagi sesuaikan. Ya, pinginnya seperti apa. Kemudian logonya jika sobat berbagi punya logo sendiri, silakan dimasukkan.
silakan didesain dulu, kemudian memasukkannya lewat unggahan ya. Jadi menu unggahan, kemudian unggah media. Kita bisa mengunggah di sini gambar atau image, kemudian kita bisa mengunggah video, kita juga bisa mengunggah audio. Nah, ya jadi pilihannya beragam ya, enak ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kira-kira ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini ya, jadi sudah muncul seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan animasi di sini ya, kira-kira animasinya seperti ini. Nah, kita ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini kita ambil dengan cara kita klik aja ini. Ini kita klik, kemudian kita tinggal klik kanan salin, kemudian kita bawa ke sini, klik kanan kita bisa tempel. Nah, kita letakkan di sini, misalkan. Nah, ya, jadi ada animasi gerak terus seperti ini. Oke ya, jadi gampang. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini elemen ya. Jadi di sini banyak sekali pilihannya. Ya, mulai dari garis. Ya, ini pilihannya. Kemudian kita bisa nambahkan foto. Nah, ini pilihannya ya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Kemudian kita bisa menambahkan grafis. Kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan audio. Nah, jadi di sini tinggal nanti kita sesuaikan. Oke ya, jadi di sini ini untuk tampilan yang pertama ya kita anggap sudah selesai untuk di pix yang pertama. Nah, pix yang kedua di sini, ya pix yang kedua yang ini. Nah, tentunya di sini kita tidak membutuhkan, ya kita tinggal hapus saja, tekan tombol del. Nah, jadi nanti kita bisa membuat, ya jadi kita bisa membuat ada berapa halaman tergantung dari kita. Untuk menambahkannya tinggal diklik ini, tambahkan halaman atau tanda plus yang ada di sini. Jadi misalkan video kita ada 5 halaman, tidak masalah. Ya, kita bisa tetap membuatnya di sini. Oke ya, sekarang kita akan membuat di halaman yang kedua di sini. Halaman yang kedua di sini isinya seperti ini ya. Isinya ada customer service, kemudian ini videonya customer service, kemudian di sini ada logonya Mama Pizza ya, kemudian ada call centernya di sini ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ini ya menu teks. Kita pilih dulu teksnya yang cocok, yang kita inginkan, kira-kira yang mana untuk kita membuat di sini tulisan ini ya. Nah, kita coba cari dulu ya. Kita cari. Ini, kita coba cari yang bawah. Nah, ini ya, saya gunakan ini. Nah, ini font ini ya, saya gunakan, saya letakkan di sini. Oke, ditunggu. Nah, akan muncul seperti ini fontnya. Nah, ini tidak kita butuhkan, kita hapus. Kemudian di sini ini kita hapus. Kemudian ini, putaran besar ini kita hapus. Nah, kemudian yang ini ya. Kemudian fontnya kita beri warna. Nah, ini ya warnanya putih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ganti tulisannya call 0812345678 seperti itu. Nah, ya kita pakai tulisannya dengan kita memilih di sini ya. Ukuran fontnya kita kecilkan. Nah, kira-kira segini. Kita kecilkan lagi ya, nah kira-kira segini. Kemudian di sini kita atur di tengah ya, jadi kita letakkan ini perataannya adalah rata tengah. Nah, kita letakkan kira-kira di sini. Nah, ya jadi kita munculkan di sini. Kemudian di sini kita menambahkan, nah ini ya, jadi di sini ada logonya. Nah, karena logonya sudah ada di halaman yang pertama, tinggal kita copy aja. Ya, di kanan, kemudian kita salin. Kemudian masuk ke halaman kedua, di kanan, kemudian kita tempel. Ctrl C, Ctrl V, ya gampang ya. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada video, ya, ada video untuk customer service ini. Nah, tentunya untuk video ini silakan nanti Sobat Bakti buat ya, silakan buat atau mungkin download ya video-video tentang customer service. Nah, kemudian setelah itu silahkan nanti diunggah atau diupload ke Canva ini. Caranya masuk ke unggahan, kemudian pilih video di sini. Nah, kebetulan saya sudah mengupload video ini, maka dia akan muncul di sini. Kalau belum gimana, silahkan disiapkan dulu videonya. Kemudian pilih ini ya, tombol unggah media ini. Kemudian silahkan dicari videonya yang mana. Ya, kalau sudah ketemu, maka tinggal dipilih, kemudian diklik tombol open. Maka nanti akan muncul di sini ya. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, karena sudah selesai, ini tinggal saya ambil aja. Ya, tinggal saya ambil, kemudian saya drag ke sini. Nah, saya letakkan di sini. Nah, kemudian kita perbesar, kita atur ya.
Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, tentunya kalau muncul seperti ini full ya, nggak kelihatan. Padahal saya di sini pengennya videonya tidak terlalu menghabiskan halaman ini. Nah, gampang ya, caranya kita pangkas. Ya, silakan dipilih dulu videonya seperti ini. Kemudian cari di sana menu pangkas, klik. Nah, akan muncul seperti itu. Ya, silakan diperkecil. Oke, saya tarik ini garisnya ya. Saya tarik kira-kira segini. Oke, kemudian ini juga saya tarik. Sesuaikan videonya kira-kira tidak full, saya pilih segini. Ya, nanti sesuaikan kira-kira tinggi sama lebarnya berapa. Kalau sudah, silakan diklik selesai. Nah, videonya akan otomatis terpangkas seperti ini. Tinggal kita geser. Ya, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Coba kita play ya, kita jalankan hanya di halaman ini aja, kita play. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, ini ya. Oke, jadi nanti ukuran videonya ini seberapa, silahkan disesuaikan ya. Nah, oke, silahkan disesuaikan. Ya, jadi kalau misalnya nanti ini pengen diperbesar lagi, tinggal diatur. Nah, ini ya, jadi tinggal diatur. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini opsional ya, jadi terserah sobat bagi nanti pengennya ukurannya berapa ya. Jadi ukuran untuk videonya berapa. Yang pasti nanti silakan dipangkas. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatur animasi dari tulisan ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini animasinya, ya. Nah, munculnya dari bawah ke atas seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur untuk tampilan animasi dari tulisan ini. Caranya gampang ya, tinggal diklik seperti ini. Kemudian silakan lihat di kanan atas ini ada tanda titik 3 ini, silakan diklik ya. Kemudian tinggal pilih animasikan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita pengen animasi yang seperti apa? Misalkan saya pengen animasi yang seperti ini. Ini perhatikan perubahannya ya. Ini ketika saya pilih di sini. Nah, saya pilih ini animasinya seperti itu. Oke, jadi tinggal atur di sini. Sama untuk halaman yang pertama, jadi misalkan nanti ternyata ada beberapa yang tulisannya pengen kita atur, kita tinggal animasikan. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal atur aja animasinya seperti apa. Nah, ini kelihatannya perubahannya. Oke, ini animasinya. Nah, ini ya, dari bawah ke atas. Nah, atau bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau yang pro di sini tidak bisa kita pilih ya. Jadi yang pro tidak bisa kita pilih. Oke ya, saya pilih di sini dari bawah ke atas. Nah, oke. Ya, akan muncul seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita tinggal mengatur durasi. Ya, jadi durasi di sini untuk video ini sekitar 14,2 detik. Nah, kita bisa mengaturnya. Untuk yang kedua ini, halaman yang kedua ini terlalu panjang, kita bisa geser. Saya geser di sini, saya atur. Nah, nanti totalnya jadi 9,5 detik. Jadi kalau misalnya nanti di sini kita punya halaman yang banyak, nanti kita bisa atur. Ya, jadi kita bisa atur berapa detik yang bisa kita jadikan untuk video. Karena nanti di sini kita mungkin berbaginya via WA, via YouTube dan sebagainya. Silahkan kita atur ya durasinya berapa. Ya panjang pendeknya silahkan disesuaikan. Oke, nanti kita bisa menggunakan video ini untuk berbagai macam kebutuhan kita ya dengan durasi yang sudah kita tentukan sendiri. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek dengan cara saya pilih play di sini ya. Ini saya cek. Nah, ini ya. Ini hilang. Nah, kemudian muncul video yang kedua. Tunggu sebentar. Nah, kira-kira nanti videonya seperti itu ya. Jadi simple ya, gampang ya. Jadi membuatnya sangat mudah, sangat sederhana. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian tidak afdol atau tidak asik rasanya kalau videonya hanya visual seperti ini, ya tidak ada audionya, ya tidak ada suaranya, nggak asik. Nah, sekarang kita akan tambahkan suara. Gimana tambahkan suara? Gampang ya, tinggal kita pilih di sini di menu audio. Kalau kita punya suara sendiri atau audio sendiri, maka di sini kita tinggal pilih ya audionya kita mau upload dari mana. Ya, jadi mungkin kita dari Drive atau mungkin audionya kita dari Instagram dan sebagainya ya. Jadi kita bisa menghubungkan. Nah, tapi sebenarnya Canva sudah punya fasilitas audio sendiri yang bisa kita gunakan. Contohnya misalkan ini saya tambahkan ini.
Ya, saya tambahkan ini. Tinggal drag drop ke sini aja. Nah, otomatis dia audionya sudah muncul. Coba ini saya besarkan ya. Saya besarkan, coba kita cek. Oke ya, jadi ini audionya sudah mengikuti sepanjang dari video yang kita buat. Jadi nanti misalkan di sini halamannya banyak, maka nanti audionya otomatis dia ngikuti. Nah, di sini ini banyak pilihannya. Yang gambarnya seperti ini, yang pro seperti ini, tentunya kita nggak bisa menggunakan ya. Jadi kita harus langganan yang pro dulu. Tapi jangan khawatir, di sini yang gratis pun juga banyak. Ya, bisa kita pilih. Wah ini ya, kita bisa pilih sampai ke bawah ini, banyak sekali. Ya, jadi mudah. Oke ya. Nah, oke, audionya udah muncul, kemudian ini videonya udah jadi seperti ini. Nah, tentunya kalau kita nanti menggunakan audio, hati-hati ya kalau ini nanti diupload ke YouTube ya, karena kalau YouTube nanti audionya di sini ada lisensinya ya, atau tidak no copyright ya, maksudnya itu tidak gratis, maka hati-hati karena nanti biasanya sama YouTube akan kena peringatan. Ya, jadi nanti silakan kalau sobat pagi pengen menguploadnya video ini ke YouTube, pastikan bahwa audionya itu adalah audio yang no copyright. Kalau bingung audio no copyright itu seperti apa, silakan lihat di video saya di channel ASEAN Berbagi yang membahas tentang audio no copyright. Ya, silakan dipelajari, silakan di-download, silakan disesuaikan. Ya, gampang kok. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi. Ya, sudah jadi seperti ini. Nah, ini masih di Canva. Ya, terus bagaimana caranya nanti kita mendownloadnya? Kayak ini bisa saya copy ke HP misalkan, atau misalkan saya mau berbagi ke Facebook dan sebagainya. Kalau ini sudah jadi, kita rasa sudah jadi, kita yakin bahwa desain video kita di sini sudah jadi, maka langkah yang terakhir di sini adalah kita melakukan untuk publikasi. Ya, kita bisa membagikan tautan ini. Jadi jangan khawatir ya, dari Canva ini bisa langsung kita bagikan. Ya, ini tinggal kita bagikan, ini ada alamatnya. Ya, jadi caranya gampang, tinggal di pojok kanan atas di sana, tinggal kita pilih kita mau melakukan apa, misalkan saya mau bagikan tautan. Nah, ini alamat linknya. Nah, ini alamat linknya ya. Tinggal kita salin, kemudian tinggal kita share link itu. Maka nanti akan muncul videonya seperti ini. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang berikutnya, di sini kita bisa mengunduh. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Jadi kita pengen memiliki filenya. Jadi tidak hanya di Canva saja, tapi kita bisa memiliki filenya. Ya bisa, silakan. Ya, silakan nanti tinggal diunduh di sini. Oke, kemudian di sini kita juga bisa ke halaman Facebook. Nah, ini ya, kita bisa menghubungkan ini ya ke halaman Facebook. Silakan nanti tinggal klik tombol hubungkan ke Facebook ini. Maka nanti video ini langsung terhubung ke Facebook kita. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa membagikan tautan. Nah, sama ya, di sini kita bisa ini kita copy alamatnya di sini. Tinggal kita salin aja di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita bisa bagikan videonya ini ya. Nah, ini jenisnya kita bisa bagikan, kita bisa atur ya ke jenis standar, putar otomatis atau tampilan presentasi. Ya, kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian bisa kita klik tampilkan, maka videonya akan tampil. Kita juga bisa ke Instagram bisnis, ke Twitter, ke Google Drive, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, jadi pilihannya banyak. Nah, tapi yang paling sering adalah kita dianjurkan untuk mengunduhnya. Gampang ya, tinggal dipilih di sini, klik unduh. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, disarankan kita menyimpannya dalam format MP4. Ya, kenapa? Karena nanti videonya akan berkualitas tinggi. Nah, kita juga bisa menjadikan dia gambar, ya juga bisa. Ya. JPEG atau PNG ya, bisa langsung kita cetak ke PDF itu bisa, atau kita bisa menjadikannya dia menjadi file GIF ya, silakan. Tapi saran saya karena ini adalah video, kita menggunakan format yang disarankan ya sama Canva, yaitu MP4 ini. Kita pilih klik, kemudian di sini apakah mau kita unduh semuanya? Ya, kita pilih semuanya. Ya, jadi yang kita unduh halaman 1 dan halaman 2. Jadi kalau halaman kita ada 10 ya kita unduh semuanya. Nah, ya, kemudian di sini kita bisa langsung unduh. Klik saja unduh. Kita tunggu ya, ini proses. Nah, dia memproses. Nama filenya ini ya, Mama. Dia memproses.
tunggu. Nah ini ya, dia masuk ke sini. Nah ini tinggal tunggu ya, dia tinggal download. Oke, ini ya Mama. Kebetulan yang kemarin saya sudah membuat yang pertama, maka di sini ada angka 2-nya ini ya, sama ya. Ya tinggal tunggu, kecil ya ukurannya, sekitar 2,6 MB. Ya nanti bisa kita tunggu untuk mengunduhnya, ini prosesnya sebentar lagi selesai. Oke, selesai ini. Nah, selesai ya. Oke, coba kita cek. Kita cek ini filenya, kita cek. Nah, ini filenya. Nah, ini filenya ya. MP4 ya dengan ukuran 2,6 MB. Ya, kecil ya. Kenapa? Karena memang videonya pendek. Kita tinggal klik kanan, kita coba buka ya di sini. Menggunakan Windows Media Player, kita coba buka. Nah, oke, ya mudah sekali ya. Jadi kita membuat video promosi produk ya, sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Ya, jadi bahkan tidak membutuhkan skill editing yang sangat luar biasa ya. Jadi bahkan pemula pun bisa langsung mencoba ya, pemula pun bisa langsung membuat. Ya, jadi di sini bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone, terserah Sobat Bagi sukanya di mana. Ya, sangat mudah sekali. Oke, jadi video-video seperti ini bisa mungkin nanti Sobat Bagi bisa gunakan untuk produk dengan jenis yang lain, atau mungkin promosi usaha, promosi jasa dan sebagainya. Kenapa? Karena di sini pilihan-pilihan template-nya untuk Canva ini sangat banyak sekali. Jadi kita bisa menggunakan cara yang mudah ya, yang gampang untuk bisa mempromosikan apa yang ingin kita promosikan ya, bisa produk, bisa usaha, atau mungkin jasa kita dan lain sebagainya. Tentunya nanti kalau misalkan file ini mau kita share, kita bagi ke teman-teman kita atau siapapun itu ya, atau mungkin kita bagi di sosial media kita, tentunya akan sangat menarik ya, jadi sangat orang akan menganggap kita profesional ya. Jadi gampang ya, jadi silahkan nanti dicoba, yang pasti bisa langsung untuk dipraktekkan. Oke ya, gimana? Sudah melihat videonya ya, bagaimana caranya kita membuat video promosi produk dengan mudah hanya berbekal koneksi internet saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk like, kemudian silahkan subscribe, kemudian silahkan di-share ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom yang sudah ada di video ini. Oke ya, nanti akan saya jawab secara personal. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.